Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kurang bersemangat, shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sukacita di dalam kehidupan kami. Tidak ada lain yang kami dapat sembah selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami layakkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Karena Kau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan Engkau bertata di dalam setiap puji-pujian kami. Engkau berkuasa di dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan yang lemah dikuatkan Tuhan. Diberikan kemampuan Tuhan. Bahkan Tuhan saat ini sukacita yang melimpah yang kami akan terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Layakan setiap hati kami, hidup kami. Dan biarlah kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami naikkan di atas Raja, di atas segala Raja Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Yes. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Amin. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Ini pujian kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan di dalam kehidupan kami. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah penghiburan dalam setiap hati kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Kau yang layak terima hormat pujian, Kau yang layak terima hormat pengagungan. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Kau yang layak kami lakukan Yesus. Ini korban syukur kami, hanya Kau yang layak terima hormat Tuhan. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Oh Yesus. Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya
janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Dia memberikan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus, amin, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Atur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, baru hidup tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita main pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi reganya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Tuhan Dia, bagi Dia. Hey! Aduh baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru, amin, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, amin. Nyata kuasanya. Haleluya. Tuhan memberiku kehirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, minyak yang baru. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah.
berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, di mana Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan membisu kehadirannya dan sukacita melimpah. Roh yang baru dicurahkan. Yes, haleluya. Tuhan membisu kehadirannya dan sukacita melimpah. Roh yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya, ku bersorak. Ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Sukacita kita sudah terima, amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan pujian ini dan kita imani pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ini pujian kami Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang
bersyukur buat hari ini. Sukacita kami mengalir dari Roh Kudus. Karena dalam Roh Kudus, dalam kuasa Tuhan ada pengharapan. Urapi kami semua Bapa, seluruh hamba Tuhan, jemaat yang melayani Tuhan. Kami mau biar kiranya firman Tuhan jatuh di tanah yang subur. Berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami mau bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan, karena firman Tuhan adalah kompas kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, minta pimpinan Roh-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih worship leader, terima kasih para pemusik tamborin yang luar biasa. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kita ada masih dalam bulan Agustus. Bulannya kemerdekaan saudara. Amin. Haleluya. Nah, di dalam bulan kemerdekaan saudara dapat apa hari-hari ini? Saya dapat satu hal saudara. Bahwa hidup itu perlu perjuangan. Waktu bangsa Indonesia dijajah, pahlawan berjuang sampai kepada kemerdekaan yang Tuhan beri sampai hari ini. Ya, amin, luar biasa. Itu adalah perjuangan yang menjadi teladan buat kita. Berarti nilai daripada bulan Agustus ini buat saya adalah kita harus berjuang menghadapi hidup. Ya, kita boleh merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari kedagingan kita. Kita boleh merdeka dari segala macam saudara kasih Tuhan peperangan. Indonesia tidak ada perang ya. Puji Tuhan. Semua damai, yang dijaga adalah Papua. Ya, menjaga oleh pemberontakan daripada KKB. Tapi saudara kasih Tuhan secara iman Kristen. Indonesia negara boleh tidak ada peperangan. Tapi kita sendiri masih berjuang menghadapi kelemahan-kelemahan kita. Keinginan-keinginan daging kita yang harus kita kerat saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema bulan ini yaitu sukacita dan damai. Joy and peace. Sukacita dan damai ini saudara kasih Tuhan dasarnya adalah satu hal saudara kasih Tuhan, kalau tidak datang dari Tuhan tidak ada artinya sukacita dan damai. Harta, jabatan, rumah mewah saudara kasih Tuhan itu bikin sukacita. Oh, bikin sukacita saudara. Ya. Prianya sederhana, ceweknya, istrinya cantik banget. Itu bikin sukacita enggak? Bikin sukacita saudara. Jalannya kemana-mana dengan istri yang cantik. Digandeng dengan istri yang cantik. Bikin sukacita enggak? Bikin sukacita, bikin damai enggak? Bikin damai saudara. Ya, mau mobil mewah, mau motor bagus. Bikin sukacita enggak? Oh ya bikin sukacita saudara. Dari dompet kosong menjadi dompet uangnya isi banyak, bikin sukacita enggak? Bikin sukacita, bikin damai hati. Nah, uang memang bisa membuat sukacita dan damai dalam hidup kita. Harta kekayaan bisa bikin uang, bikin nyaman, damai dan sukacita dalam hidup kita. Tapi itu semua jauh berbeda kalau sukacita dan damainya ada di dalam Yesus. Jauh berbeda saudara. Karena apa? Sukacita dan damai saudara kasih Tuhan kalau dari Tuhan. Di dalamnya ada iman, pengharapan dan kasih. Ya. Makanya saudara kasih Tuhan, engkau tidak mungkin tidak punya harta banyak, engkau tidak mungkin tidak seperti orang kaya raya, tapi engkau kenapa masih bisa sukacita dalam kesusahan? Kenapa masih bisa damai dalam kesusahan? Karena apa? Di dalam Yesus sukacita dan damai itu ada pengharapannya. Ya, ketika saudara kasih Tuhan Rasul Paulus menginjil, tidak semua senang dengan penginjilan Rasul Paulus. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul Paulus dipenjara. Tapi saudara kasih Tuhan ada ayat yang berkata, kiranya Allah sumber damai sejahtera memberikan sukacita padahal di penjara. Ya. Nah saudara padahal di penjara, padahal dibelenggu tapi bisa sukacita. Itu indahnya kalau sukacita dan damainya di dalam Tuhan. Artinya saudara kasih Tuhan sumber sukacita yang luar biasa, yang nikmat adalah dari Tuhan saja. Ya, yang dianugerahkan di dalam hidup kita. Ya. Orang dunia di luar daripada iman Kristen yang tidak percaya Tuhan bisa sukacita, bisa damai, oke. Tapi saudara lihat, saudara kasih Tuhan ini faktanya. Saudara kalau pernah ada di tengah hiburan malam, ya di klub malam. Saudara, kalau ada duduk di hiburan malam, saya itu dulu masa muda saya, umur 15 tahun saya suka di tempat diskotik.
di Sampit, Kalimantan Tengah. Jadi SMP sudah kenal diskotik. Ya. Waktu saya duduk di diskotik, saudara kasih Tuhan, justru di tempat hiburan kita bisa lihat orang banyaknya masalahnya. Ya, coba lihat orang kalau ribut di rumah larinya kemana? Ke tempat dugem. Nongkrong minum dengan segala masalah. Dia ceritalah sama temannya kan, aku habis ribut sama istriku. Ya. Yang istri juga, suamiku selingkuh, aku memang enak di sini saja. Jadi di tempat hiburan itu sebenarnya apa saudara? Pelampiasannya orang banyak masalah. Makanya dia minum banyak-banyak. Dia pulang mabuk, pulang larut malam. Apa yang terjadi saudara? Setelah pulang besok dia ingat masalah lagi. Sukacitanya hilang lagi. Nah saudara kasih Tuhan. Jadi tempat hiburan malam itu saudara kasih pelampiasannya orang-orang bermasalah. Makanya saudara kalau ada orang yang mungkin hari ini suka di tempat hiburan, terbawa ke sana, hai anak Tuhan saya katakan, engkau harus punya standar dalam hidupmu. Saat engkau di sana batasi hidupmu atau tidak tarik hidupmu keluar dari sana. Karena apa? Sukacita dan damai sejahtera dunia itu semu. Dibayar. Tidak ada uang tidak dapat itu. Pulang masalahnya banyak lagi. Pulang masalahnya ingat lagi. Nah saudara kasih Tuhan, jadi mau tempat hiburan, mau tempat sukacita yang seperti apa yang kita mau menurut manusia, sifatnya semu. Sifatnya hanya sesaat. Ya. Yang benar adalah apa? Ketika engkau mau mencari kekuatan baru, engkau mencari kenyamanan, ketenaran, keenakan hati, sukacita dan damai itu ada di saat engkau ada beribadah. Saat engkau berdoa. Saat kita memuji Tuhan. Ya, saat kita bersukacita karena puji-pujian. Sukacita itu ada dalam hidup kita. Karena apa sudah di dalamnya ada pengharapan, iman dan kasih itu. Makanya sudah kasih Tuhan sukacita dunia dengan sukacita anak Tuhan berbeda. Ya, saya ingin saudara kasih Tuhan yang setiap hari, setiap waktu. Saya tidak mau kehilangan sukacita dan damai daripada Tuhan. Ya. Karena setiap saat iblis sedang mencari dan mencuri sukacita dan damai di hati kita. Apalagi di tengah-tengah keluarga. Apalagi di tengah-tengah pasangan-pasangan muda. Dia selalu mencoba menghilangkan sukacita itu. Supaya yang hidupnya adalah dosa terus. Hidupnya adalah ketertuduhan terus. Jadi kayak ditekan terus hidupnya. Itu sukanya iblis kayak seperti itu. Nah saudara, tetapi orang yang bersukacita, orang yang damai jalan dengan Tuhan, di atas badai masalah, dia tetap tenang. Jiwanya tetap berseru kepada Tuhan. Ekspresi wajahnya tetap senyum, sekalipun di tengah masalah yang berat. Nah itu saudara kasih Tuhan, Kristen yang berdasar dengan Tuhan. Kristen yang bertumbuh. Ya, saudara, inilah kenapa saya rindu bagikan ada hal yang luar biasa. Ya, yang ditunjukkan Alkitab sebagai intisari kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita satu kebenaran yang luar biasa. Di dalam sukacita dan damai itu ternyata terletak pengharapan. Ya, saudara kasih Tuhan, saya ajak kita buka firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55. Ya. Ayat firman Tuhan di dalam ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat ini dikeluarkan Nabi Yesaya, diperkatakan dalam kitab Yesaya. Ini saat apa saudara kasih Tuhan? Saat orang-orang Israel bersungut-sungut dan marah dan mereka ingin Tuhan seperti engkau harus mengikuti keinginan kami. Akhirnya Yesaya sebagai seorang nabi berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan, temuilah berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya saudara kasih Tuhan, mereka mulai stagnan, mereka mulai kering rohani. Nabi Yesaya mengingatkan mereka, engkau harus mencari Tuhan hai umat Israel. Di dalam masa saudara kasih Tuhan
masa penawanan ini kau harus mencari Tuhan. Bahwa Tuhan akan hadir, bahwa akan datang Yesus. Dia mengingatkan juga bahwa kalau engkau beribadah kepada Tuhan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Dikatakan firman Tuhan seperti itu. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bersorak-sorai di depanmu. Jadi saudara kasih Tuhan, Nabi Yesaya mengingatkan terus orang Israel. Kalau mengandalkan Tuhan, kalau berharap kepada Tuhan, kalau engkau mencari Tuhan, firman Allah berkata, kamu itu akan berangkat dengan sukacita dan engkau akan dihantarkan dengan damai. Ya, akhirnya apa saudara? Ketika mereka taat dengan Nabi Yesaya, ada yang ikut beribadah kepadanya. Saudara kasih Tuhan, hidup mereka orang Israel menemukan jalan Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita hari ini sukacita dan damai kita beli, kita keluarkan uang untuk suatu kesukacitaan yang sementara, itu saudara kasih Tuhan kita tidak akan bertumbuh. Ya, banyak orang hari-hari ini sukacita dan damainya tergantung dari isi dompetnya. Kalau dompet kering tidak ada sukacita. Kalau hidup susah tidak ada damai. Nah, ini sifat yang salah. Ini prinsip hidup yang salah. Yang benar adalah apapun situasinya, engkau bisa jaga hati. Engkau bisa menjaga sifatmu, karaktermu untuk menjadi orang yang membawa damai bagi orang lain. Jadi hati ini saudara kasih Tuhan, kadang-kadang saudara kasih Tuhan dalam hal ini adalah kita masih mengarahkan kepada keinginan hati yang menyenangkan daging kita. Nah saudara, next selanjutnya saudara saya mau kasih lihat bahwa ada hal yang penting dalam penyingkapan perjanjian lama tentang sukacita. Kalau kita lihat dari perjanjian lama kata sukacita itu memakai kata asyer dalam bahasa Ibrani. Dalam perjanjian lama artinya itu bahagia. Asyer ini adalah nama dan perkataan bahagia yang muncul dari seorang istri Yakub yang bernama Lea. Ya. Saat itu saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa kisahnya Yakub ini mencintai Rahel. Tetapi saudara, ketika dia mencintai Rahel, dia ingin menikah, Laban itu hari menyuruh dia untuk menunggu waktunya. Engkau harus menikahi dulu kakaknya. Kakaknya namanya Lea. Nah saudara kasih Tuhan, supaya Lea ini disayang sama Yakub, dia minta terus sama Tuhan, dia menaruh hidup sama Tuhan, jangan sampai dia mandul. Jangan sampai dia tidak bisa melahirkan keturunan. Lalu apa yang terjadi saudara kasih Tuhan, dia hanya berharap, dia hanya bersyukur Tuhan berikan dia anak. Dia berikan putra, diberikanlah anak. Nah akhirnya lahirlah putra laki-laki dan dia bersyukur, aku sebagai seorang istri Yakub, Lea sebagai seorang istri Yakub melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki bagi orang Israel saat itu sebagai suatu kebanggaan, terhormat bagi orang Israel saat itu. Nah kemudian lahirlah saudara kasih Tuhan seorang anak laki-laki, putra ke-8. Karena dia melihat putra ke-8 Lea ini, atas syukurnya dia berikanlah namanya adalah Asyer. Yang artinya Asyer itu adalah berbahagia. Ya, Kejadian pasal 30. Saya buka Alkitab kita, boleh buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 30. Di dalam ayat yang ke-13. Firman Tuhan Kejadian 30 ayat 13. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Ayat itu berkata, maka ia menamai anak itu Asyer. Nah saudara, jadi dalam bahasa Ibrani ada kata Asyar, itu bahasa yang artinya bahagia. Ada kata Asyer dan ada kata Asyer. Nah jadi kebahagiaan yang lahir karena sebuah pergumulan. Nah saudara, hari-hari ini tentu ibu-ibu siapa yang tidak mau putra dan putri? Ya, ibu-ibu siapa yang tidak mau saudara kasih Tuhan memiliki seorang anak? Ya,
Kalau yang mau tambah anak kita berdoa Tuhan tambahkan. Yang belum punya kita berdoa Tuhan berikan. Ya. Saat itu ternyata Lea sedang menggumulkan itu. Tapi kekuatan damai dan sukacita Tuhan itu turun padanya. Ketika anak itu lahir. Putra 8 Yakub. Dia beri nama itu Asyer. Saudara, makanya saudara, dari kisah ini saya berkata bahwa saudara kasih Tuhan, ternyata perjanjian lama menyingkapkan makna-makna kebahagiaan dalam bahasa Ibrani. Ada masalah dijawab Tuhan dari pergumulan lalu keluar nama. Ya ternyata perjanjian lama mengungkapkan kata sukacita itu berbagai macam makna. Ada lagi saudara. Ya dalam bahasa Ibraninya Samiak ya. Asyer juga ada di dalam Mazmur, yang ada di dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang berjalan menurut Taurat Tuhan. Ada kata berbahagia itu pakai kata bahasa Ibraninya Asyer. Ada juga kata Samiak yang artinya sukacita yang besar. Di dalam Amsal 17 di dalam ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kata gembira dalam bahasa Ibraninya memakai kata samiak, ya sukacita yang besar. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi dari istilah kata ini saya mengarahkan kita bahwa ternyata dalam perjanjian lama sukacita itu membawa terobosan, sukacita itu saudara kasih Tuhan membawa kebangkitan, kenyamanan hidup ketika melihat jawaban karya-karya Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak ada sukacita karena dibeli, tidak ada sukacita yang palsu karena kemampuan diri sendiri. Tapi sukacita yang datang dari Tuhan itu seperti tadi. Yang tidak ada menjadi ada lalu bersukacita. Yang susah menjadi diberkati lalu bersukacita. Itulah Asyer. Kemudian sikap hati yang gembira. Samiak di sini saudara kasih Tuhan. Ini penting di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa orang yang bersukacita saudara kasih Tuhan. Dengan hati yang gembira ini menjadi satu hal yang mendorong hidup kita supaya kita tidak menjadi orang yang kering ya. Kering tulang dalam hal ini. Dalam Amsal 17 ayat 22. Nah, siapa di sini hari-hari ini dalam kondisi yang sukacita, yang damai? Saudara boleh lambai tangan dengan saya, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, sukacita dan damai yang betul-betul datangnya dari Tuhan, saudara hari ini rasakan. Saya terus berdoa. Ya, bukan karena hanya sukacita dan damai karena melihat keadaan situasi. Tapi memang itu datang dari Tuhan. Saudara, kiranya itu setiap hari ada dalam hidup kita. Orang sakit hati hilang sukacita, hilang damai. Tapi hari ini tidak. Engkau datang dengan Tuhan membawa sukacita dan damai dari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, hal yang lain adalah bagaimana kita bisa terus mengalami sukacita dan damai setiap waktu. Ya. Bagaimana kita bisa terus mengalami sukacita dan damai sejahtera setiap waktu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak ada lain saudara. Kelemahannya adalah kita harus melawan keinginan daging kita. Ya, tidak ada lain solusinya kalau kita mau benar-benar mengalami sukacita, benar-benar mengalami kedamaian. Kita harus melawan yang namanya keinginan daging kita. Tidak ada saudara kasih Tuhan keinginan daging itu saudara kasih Tuhan satu dengan roh, enggak ada. Ayatnya dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Keinginan roh. Ya. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Makanya saudara kasih Tuhan kalau mau dengar suara Tuhan, itu saudara beda tipis yang namanya ini suara daging atau suara roh. Ya, tapi buahnya beda. Roh mendatangkan damai sejahtera, daging menyatakan keinginan manusia semata. Firman Allah berkata bahwa keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sedetik saja hilang kedamaian, daging yang muncul. 5 menit saja saudara hilang sukacita, hilang damai, daging yang muncul. Apa itu keinginan daging? Mari kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Satu perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal itu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya orang yang hidup dalam percabulan, yang hidup dalam saudara kasih Tuhan pernikahan, hubungan seks sebelum nikah, lihat tidak ada sukacita, tidak ada damai dalam hatinya. Ya, hamba Tuhan ajarkan, engkau kalau mau berumah tangga, ya, saat engkau berhubungan, engkau konselinglah sama hamba Tuhan. Setelah konseling sama hamba Tuhan, maka diberkatilah rumah tanggamu. Tapi kebanyakan enggak begitu. Ini namanya domba menjauhi gembala. Dia tinggalkan gembalanya sesuai dengan keinginannya. Hiduplah dalam percabulan. Makanya seringkali terjadi apa? Hamil dulu baru nikah. Hamil dulu baru nikah. Karena apa saudara kasih Tuhan? Terbawa, terikut, terseret, lupa Tuhan, daging yang hidup. Akhirnya hidup dalam percabulan. Ini terjadi, bisa saja. Karena apa? Di dalam daging tidak ada keinginan roh. Di dalam daging tidak ada keinginan roh. Kalau daging sudah menguasai kita. Nah, saudara, kenapa saya melakukan begitu? Saya waktu pacaran, ya saya jalan pacaran, saya sama istri saya pacaran, saudara. Ya, kalau waktu dulu izin dulu om, mau jalan sama pacarku om. Ya jangan lama-lama, nah, ya jalan. Itu zamannya waktu itu adalah, sudah kasih kisahnya lalu. Ya. Ya. Terus saudara kasih Tuhan, pacaran di saat perpisahan mau pulang. Saudara, namanya kita ini pacaran hamba Tuhan, saudara kasih Tuhan ya. Paling saudara kasih Tuhan nyentuh pipi kiri, nyentuh pipi kanan. Pulang mikir. Tapi kalau sampai ke kamar booking hotel, berduaan, berhubungan seks, baru menikah, saya tidak lakukan saudara. Sungguh saudara. Saya tidak lakukan, jujur saudara. Saya hamba Tuhan, saya mau hidup benar. Ya, nah, saya menikahlah dengan istri saya. 9 bulan baru kami dikaruniai anak. Nah, saya dulu dikonseling sama Ibu Ella. Tidak lama, dan 6 bulan saudara. Karena waktu itu peraturan belum diterbitkan. 1 bulan. Tapi itu lewat telepon, lewat pertemuan ditanya. Tom, kamu sudah pernah melakukan hubungan sama pacarmu? Tidak pernah Bu. Itu ditanya. Kenapa? Biarlah keinginan roh yang memimpin, bukan daging. Nah saudara, mungkin masa lalu pernah terjadi. Tapi saudara, yang lalu sudahlah biarlah berlalu. Yang sekarang lakukan yang terbaik. Ya, mungkin dulu engkau pernah gagal dalam pernikahan. Dulu, tapi sekarang kau sudah benar lakukan kembali kepada Tuhan. Karena apa saudara? Kita mau pimpinan roh memimpin hidup kita. Saya mesti buka ini. Karena apa? Saya cinta anak-anak muda saya. Saya berdoa supaya mereka menikah dengan pernikahan yang kudus. Yang suci. Karena saya mengasihi, saya hamba Tuhan yang pengen melihat rumah tangga mereka diberkati. Yang lalu berlalu, tinggal yang baru menghadapi hidup kembali kepada kompas kebenaran. Kecemaran, hawa nafsu, bagian dari daging ini tidak bisa dikerjakan bercampur dengan keinginan roh. Gelap tetap gelap, terang tetap terang. Ya, penyembahan berhala, hal yang mengutamakan keinginan lebih diutamakan, Tuhan nomor 2 kan. Ini penyembahan berhala. Sihir, bagian dari perdukunan, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri. Apakah saudara kasih Tuhan setiap waktu ini bisa terpikir dalam hidup kita? Sangat bisa. Apalagi soal percabulan. Bagi pria, saudara kasih Tuhan soal percabulan. Itu kayak sengatan listrik. Walaupun baca Alkitab, walaupun penyembahan. Kayak kilat walaupun ibadah bisa. Karena iblis mau mencuri semua hal-hal rohani dalam hidup kita bisa. Nah itulah saudara kasih Tuhan yang bisa menghilangkan sukacita dan damai dalam hati kita. Ketika apa? Kita mulai menuruti keinginan daging kita. Kepentingan diri sendiri, percideraan.
Roh pemecah, ada roh pemecah, ada. Di saat saudara kasih Tuhan sudah disusupi dengan pikiran iblis. Padahal murid Tuhan Yesus sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, melakukan perjamuan kudus. Tapi bisa itu saudara kasih orang yang duduk bersama tiba-tiba terpikir seperti Yudas mau mengkhianati Tuhan Yesus. Karena apa? Yudas dihantui ini tadi, roh pemecah. Ya, mulai menyondongkan diri kepada keinginan sendiri. Firman Allah dalam Yakobus berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Ini akar daripada dasarnya adalah karena apa? Karena roh pemecah. Kedengkian. Saudara kita dengki. Hidup dalam kebencian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara ini perhatikan saudara, ini penting dalam hidup kita. Inilah yang bisa mengerok segala harta-harta rohani. Ya, harta-harta sudah kasih Tuhan yang dari Tuhan oleh iblis supaya kita hidup dalam kebencian, tidak dalam sukacita, tidak ada dalam damai. Jadi saudara, cara satu-satunya siapa yang mempunyai sukacita, yang mempunyai damai, lawanlah keinginan daging kita, keratlah keinginan daging kita yang akan membawa kita kepada hilangnya sukacita, keras perasaan tertuduh, hati yang tidak tenang. Kita buang, kita lawan saudara. Ya. Dan memang untuk menyampaikan itu gampang. Tapi untuk mempraktekannya, saudara kasih Tuhan itu butuh keintiman. Pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, solusinya bagaimana menghilangkan bahkan melawan keinginan daging? Solusinya adalah kita mau menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ajak kita buka firman Tuhan lagi kembali Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 di dalam ayat 13 firman Tuhan ayat ini berkata bahwa ayat 16, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Firman Allah berkata lagi dalam ayatnya yang ke-25, 26. Jikalau hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang, dan janganlah saling mendengki. Saudara kasih Tuhan, berbahagialah, bersukacitalah orang yang mau hidupnya dipimpin oleh roh. Amin. Ya, Roh Kudus yang pimpin hidupnya, bukan dirinya sendiri. Roh Kudus yang kasih ilham kepada hidupnya, yang mengingatkan hidupnya bukan dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri pimpinan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Saudara, buahnya adalah yang pertama, kita mau belajar pimpinan Roh Kudus itu ciri-ciri bekerjanya adalah kayak ada kerelaan hati kita untuk mentaati firman. Ya, kayak ada saudara-saudara Roh Kudus yang membukakan hati kita untuk kita taati firman. Ya, di saat saudara kasih Tuhan kuasa firman bekerja, saudara kasih Tuhan kayak ada kerelaan. Iya tahu, lakukan saja. Saya ampuni kau. Saya memberkati engkau. Saya mengampuni. Itu saudara kasih Tuhan ketika itu ada, itu pekerjaan roh sudah bekerja dalam hidupmu. Ya. Saya pernah saudara kasih Tuhan dipakai Tuhan memberkati, menjadi berkat puji Tuhan ya kepada seorang yang betul-betul pernah mengecewakan ya, pernah melukakan hati, tapi diberi kelelaan kemampuan saya datang dan saya peluk dia. Nah, ketika saya lakukan itu saya ada rasa kerelaan untuk mengampuni. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara pasti akan rasakan ketika Roh Kudus memimpin hidupmu. Ya. Biasa saudara kasih Tuhan wajah suami dengan istri itu saudara bisa-bisanya ketawa-ketawaan. Jalan berduaan senang-senang. Tapi ada masa di mana waktu berapa menit saudara kasih Tuhan sama-sama wajahnya ngambek-ngambekan, koro-koroan semua. Mukanya muka keras. Nah saudara, tapi setelah saudara kasih Tuhan ada satu ayat firman lah, saat berdoa bersama lah, saat beribadah pulang lah, ada masa di mana ini muncul. Kayak ada kerelaan hati bilang begini, iya Mimah saya salah mah. Ya saya yang minta maaf sama kau. Kenapa kau bisa saling memaafkan kah ini nih? Karena Roh Kudus bekerja. Nah, bisa. Jadi tidak menunggu istri minta maaf, dia sendiri bisa minta maaf duluan. Itu prakteknya seperti itu saudara. Bisa terjadi karena
ada kerelaan firman, ada pimpinan Roh Kudus memimpin hidup kita. Makanya saudara kasih Tuhan, Bapak yang luar biasa itu adalah Bapak dari suami dan ayah, Bapak dari saudara papa dan mama itu adalah Tuhan. Kalau suami istri berdasarkan hidupnya pimpinan Tuhan, tidak ada yang namanya ribut berkepanjangan, ya, cerai menceraikan, tidak ada. Kalau saudara kasih Tuhan, rumah tangga kita sumbernya adalah Tuhan. Ya, amin, saudara kasih Tuhan. Nah, yang kedua, kayak ada muncul kepekaan atas dorongan Roh Kudus. Saat mengambil keputusan, saat menentukan jalan hidup, saat bergumul, kayak ada dorongan, muncul kepekaan. Oh, ini ternyata cara Tuhan. Ini ternyata keinginan Tuhan. Tiba-tiba muncul dalam hati, kenapa aku harus bertemu dan didorong ketemu dengan dia. Ada apa maksud Tuhan? Nah, itu ada pimpinan Roh Kudus di situ. Roh Kudus sudah mulai bekerja di situ, saudara. Saya waktu melayani Tuhan, saudara kasih Tuhan, pilihan saya bukan jadi hamba Tuhan. Tetapi ketika saya bergumul dan berdoa, saya merasa ada dorongan itu. Yang betul-betul saudara kasih Tuhan membuat saya duduk dan menyerah total sama Tuhan. Akhirnya saya diarahkan menjadi hamba Tuhan. Tapi tadinya tidak, keinginan saya bukan menjadi hamba Tuhan. Nah, saya percaya ini panggilan ilahi. Nah, ada dorongan. Yang ketiga, kita kayak didebatkan untuk menghidupi perkataan firman Tuhan. Ada dorongan pimpinan Roh Kudus itu mendorong kita untuk kita menghidupi perkataan firman Tuhan. Di depannya kita ini sudah dosa. Di depannya kita ini sudah jalan salah. Tapi tiba-tiba ada perkataan pimpinan Tuhan yang mengatakan orang yang benar akan hidup penuh berkat, orang yang benar akan berkelimpahan. Tiba-tiba kita diingatkan itu dan kita tinggalkan itu dosa. Gara-gara perkataan firman Tuhan ini kita hidupi, kita diselamatkan dari tipu muslihat iblis. Bisa terjadi. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah solusi untuk melawan keinginan daging hidup kita ini. Untuk kenyamanan hidup kita. Yang keempat, akan mendapatkan kekuatan dalam mengendalikan hawa nafsu. Contohnya Yusuf. Ketika Yusuf meninggalkan istri Potifar, dia mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ciri-ciri dipimpin oleh Roh Kudus adalah, saudara kasih Tuhan, kita bisa mendapatkan kerelaan untuk mentaati firman Tuhan. Ciri-cirinya kita bisa ada peka, ada dorongan Roh Kudus. Ada kemampuan untuk menghidupi perkataan firman. Kemudian kita bisa mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan nafsu kita. Saudara, hari ini saudara kasih Tuhan, maukah kita melawan keinginan daging kita, amin? Ya, segala hawa nafsu, segala percabulan. Ya, saudara kasih Tuhan, segala saudara kasih Tuhan yang disebut kecemaran, kita lawan. Ya, saudara kasih Tuhan, jangan kita diam. Maka saudara kasih Tuhan, pimpinan Tuhan akan membawa engkau keluar. Dan engkau akan mendapatkan sukacita dan damai itu. Ya. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang hidup benar dalam hidupnya di dunia ini. Tidak ada. Yang sempurna tidak ada. Sama pendeta juga tidak ada yang sempurna, saudara. Saya pun juga pasti pernah yang namanya setiap hari digoda keinginan daging. Pasti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, kembali lagi kita diperhadapkan kepada pilihan. Mau milih hidup benar atau hidup tidak benar. Nah, ketika kita memilih meminta pimpinan roh, saudara kasih Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita dan damai setiap saat dalam hidup kita. Nah, saudara, melayani Tuhan butuh enggak damai dan sukacita? Sangat. Ya, menjadi hamba Tuhan sangat butuh yang namanya sukacita dan damai, saudara. Dan ini enggak bisa dibeli kalau datangnya dari Tuhan, sangat, saudara. Maka daripada itu, terkadang dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan itu saudara perlu harus punya jiwa yang besar. Ya, jangankan hamba Tuhan, ya, istri hamba Tuhan juga harus punya jiwa yang besar. Ya, istri saya, istri Pak Raya, istri Pak Suri, itu harus punya jiwa yang besar, harus punya sukacita, harus punya kedamaian, saudara. Nah, kita yang melayani kalau tidak ada sukacita dan damai, kita munafik bagi firman Tuhan, lah kita sendiri tidak damai. Kita sendiri tidak bersukacita, kita munafik. Makanya saudara kasih Tuhan, kami lebih cenderung apa? Kami lebih cenderung bergaul dengan Tuhan saja. Apa-apa saudara kan keadaan kami sharing, kami minta kekuatan dari doa saja, saudara. Karena kekuatan doa, keintiman itu yang bisa membuat kita
dituntun untuk melakukan 4 hal ini tadi. Supaya bisa taat sama firman, bisa peka dengan dorongan Roh Kudus, bisa menghidupi perkataan firman, bisa mengalahkan kekuatan nafsu. Ya. Kalau sudah kasih Tuhan menuruti keinginan daging, dari bawah sampai mimbar yang iblis mau kalahkan itu apa? Hamba Tuhannya. Ya, pendetanya dulu dikasih hancur. Pendetanya dulu diobrak-abrik. Makanya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan harus lebih kuat berdoa. Minta terus pimpinan Roh Kudus. Ya, saudara kasih Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya betul-betul dalam melayani ada sukacita. Dalam melayani ada damai sejahtera. Ya, amin. Tidak ada Jeki lihat muka aku koro-koroan di. Kalau di mimbar tidak ada Pak, manisnya semua. Tapi kehidupan sehari, nah saudara, yang penting itu kehidupan sehari-hari. Bisa sukacita, bisa damai. Enak saudara kasih Tuhan. Kerja tim juga kalau kita damai, kalau kita sukacita enak saudara. Ya bergandengan tangan dalam, itu terasa kalau saudara kasih Tuhan saat bergandengan tangan ada gak damai itu terasa itu saudara. Ya, nah, saudara kasih Tuhan. Makanya saudara kalau hati sudah penuh sukacita, penuh damai, pertahankan itu, kunci itu. Supaya jangan berubah lagi gelombang sukacitanya menjadi merosot. Ya saudara, itu saudara kasih Tuhan pergumulan, pekerjaan yang harus terus kita hadapi. Ya, nah saudara, yang kedua, nah ini saudara luar biasa. Bagaimana kita bisa terus mengalami sukacita dan damai setiap waktu? Kita harus membuang kebencian yang sewaktu-waktu dapat menganjal dalam hati kita. Buang yang namanya kebencian. Sewaktu-waktu itu dapat menganjal dalam hati kita. Kenapa saya tulis kata sewaktu-waktu dapat menganjal dalam hati kita? Saudara, kepala kita ini merekam memori-memori bukan hanya yang baik, yang nyaman-nyaman. Paling sering kuat terekam itu adalah sesuatu yang mengecewakan. Ini memori-memori kita ini selalu mengadakan yang namanya teringat kepada hal-hal yang buruk. Nah inilah yang membuat kita sewaktu-waktu ada ganjalan di hati. Ingat, orang yang memiliki rasa benci pasti tidak memiliki sukacita, tidak memiliki damai. Ya, lucu kalau orang ada marah tapi bisa ketuk sukacita, marah tapi bisa damai, lucu, nggak ada. Faktanya adalah orang yang punya kebencian pasti tidak ada sukacita dalam hatinya, pasti tidak ada sejahtera dalam hatinya. Ya, saudara kasih Tuhan ya. Kalau dipaksa sejahtera, dipaksa ketawa, itu ketawanya palsu. Bisa ketawa tapi hati, ya itu. Kelihatan dari raut wajahnya. Ya. Nah saudara, kalau sudah tahu hal ini ada dan jalan ini ada, ini harus dibuang. Yakobus 5 ayat 16 berkata, 2 orang benar besar kuasanya, saudara kasih Tuhan. Dikatakan, 2 orang benar bila besar kuasanya apabila saling mengaku, saling mengampuni. Jadi saudara kasih Tuhan antara horizontal dan vertikal itu saudara kasih Tuhan dua-duanya harus pulih. Nah saudara, Tuhan suruh kita mengampuni dulu, baru kita berdoa, doa orang yang sudah mengampuni baru besar kuasanya. Itu nyata. Nah jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita melayani ada kebencian, kita saudara kasih Tuhan hidup secara iman masih ada kebencian. Ini yang menjadi saudara kasih Tuhan ganjalan yang membuat kita hari-hari enggak damai, hari-hari enggak sukacita. Itu yang terus mengubah, merosot terus kepada hidup kita tidak jadi bertumbuh begitu. Benih firman jadi enggak hidup dalam hidup kita. Makanya saudara kasih Tuhan, orang yang menyimpan kebencian rugi sendiri. Orang menyimpan ganjalan dalam hati rugi sendiri, engkau sendiri yang tidak bertumbuh. Daripada saudara kasih Tuhan rugi sendiri, bodoh banget ngapain gua benci, gua bodoh banget ngapain gua kecewa. Ya gua datang aja sama orangnya, gua ampuni. Gua selesaikan, kita bereskan. Ketika sudah beres, baru saudara kasih Tuhan kita bisa sukacita, bisa damai. Ya amin. Nah saudara, apa kuncinya untuk membuang kebencian? Firman Allah dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit
yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Solusinya, jangan menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Saya percaya katakan amin, saudara. Kau benci boleh benci, engkau marah boleh marah. Tapi ingat, habis segala marah dan kebencianmu, engkau datang kepada Tuhan. Ampun, minta kekuatan, baru engkau lepaskan pengampunan. Ketika benci ditambah benci, sakit hati ditambah lagi sakit hati, dipupuki lagi dengan gosip, dipupuki lagi dengan hal yang tidak nyaman. Muncul apa, saudara? Akar yang pahit. Dari akar yang pahit, kemana-mana kita membawa kisah kepahitan kita. Ya, seperti orang menembaki kemana-mana, saudara kasih Tuhan. Maka terjadi apa? Kerusuhan. Ya, kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Contohnya Freddy Sambo. Ya. Wow, luar biasa. Sampai kepada pembunuhan, saudara. Dari akar yang pahit. Karena apa? Sudah tahu, sudah punya benih kebencian, tidak datang sama Tuhan. Sudah tahu punya kekecewaan, tidak curahkan sama Bapa yang di surga. Menjauh dari kasih karunia Tuhan. Akhirnya apa? Keinginan daging yang pimpin dia. Kebenaran diri sendiri yang pimpin dia. Dan dia terbelenggu dengan kesalahannya. Rugi siapa? Rugi dirimu sendiri. Rugi apa? Diri kita sendiri yang benci. Nah, saudara, jadi kuncinya kalau kita mau membuang kebencian, membuang luka dalam hidup kita, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Amsal 17 ayat 22 berkata, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini saudara kasih Tuhan di bawah daripada tentang ilmu kesehatan. Saya mendapatkan penelitian bahwa sumsum tulang yang kering itu saudara kasih Tuhan tidak dapat menghasilkan sel-sel darah dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau orang yang simpan akar pahit, simpan kebencian, tidak dibereskan, menjauh dari Tuhan, kebencian ini akan membuat kering sumsum tulang kita, saudara. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menghasilkan sel-sel darah. Ada Mazmur berkata, karena sebuah penyakit kanker ditulis di dalam kitab Mazmur, mereka tinggal dalam sakit penyakit. Kenapa kanker itu bisa ada? Kanker itu bisa terjadi karena apa? Sumsum tulang itu kering. Lalu saudara kasih Tuhan menjalar ke tubuh, yang keluar adalah sel abnormal. Sel abnormal itulah yang membuat orang terkena penyakit kanker. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus punya hati yang gembira. Supaya apa? Hati yang gembira itu mengeluarkan sel-sel baru atas tubuh kita. Jadi tertawa itu berkat. Senang sukacita itu saudara kasih mendatangkan kesehatan juga. Apa yang dasar Alkitab katakan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Tertawa, sukacita, hati yang senang itu akan membuat sel-sel darah baru turun dalam tubuh kita dan menggantikan segala kelemahan tubuh. Sel-sel darah baru bagi orang tua itu sangat penting. Itu akan mengatasi segala macam saudara kasih Tuhan serangan sakit penyakit. Akan ada muncul kekebalan dalam tubuh kita. Ya, yang lansia, oma-oma saya mau katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, itu adalah obat yang manjur. Ya. Saya masih lihat oma-oma saudara kasih Tuhan sekian umurnya tapi masih cantik. Ah, saudara. Ya. Masih pakai lipstik apalagi rambutnya di rebonding. Ya. Sudah di rebonding dikasih pirang. Wah, luar biasa umur 60 ya. Ya. Karena apa saudara? Hatinya gembira. Hati gembira adalah obat yang manjur saudara. Ya. Nah saudara kasih Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Ada penelitian psikologi yang saudara kasih Tuhan yang menceritakan tentang penelitian dari Sigmund Freud
untuk usia 50 ke atas bagi wanita. Saudara kasih Tuhan, ini penelitian ini saya dengar saat saya kuliah. Kata penelitian itu begini saudara. Ciri-ciri wanita yang saudara kasih Tuhan lansia sudah masuk kepada usia 50 itu pengen bergaya cantik. Penelitiannya seperti itu saudara. Pengen tetap bergaya cantik. Jadi saya berdoa yang mencapai usia 50-60 penelitian itu benar. Penelitian itu benar saudara. Makanya saya tidak heran kenapa ada oma sudah ibu-ibu ya masih tetap menjaga kecantikannya. Ternyata penelitiannya itu adalah seperti itu. Dia justru semakin tua kecenderungan ibu-ibu itu yang usia 50 ke atas itu lebih mempercantik dirinya. Nah, kecenderungan penelitiannya itu seperti itu. Makanya saya tidak heran ada oma-oma, ada ibu-ibu ya kalau bercandaan saudara kasih Tuhan luar biasa. Ya dari lipstiknya, dari pupurnya apa. Oh berarti ini benar penelitian ini saya bilang. Ya, ternyata saudara kasih Tuhan itu semua saudara kasih Tuhan hal yang muncul dari kejiwaannya seorang wanita yang berumur 50-an ke atas. Itu saudara kasih Tuhan coba ditambahi lagi dengan hati yang gembira. Wah saudara kasih Tuhan luar biasa saudara ya. Nah usia boleh lanjut tapi saudara kasih Tuhan wajah tidak menjadi tua. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan memang betul hati yang gembira ini adalah menambahkan sel-sel darah yang baru dalam hidup kita. Ya, jadi sumsum tulang itu mengeluarkan sel-sel yang baru ketika kita bersuka cita. Ya, amin yang lansia, amin. Amin ya. Saya berdoa panjang umur, sehat ki semua. Ya, haleluya. Amin. Nah, Saudara, 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 ada ayat firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Firman Allah berkata, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saya garis bawahi kata ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Ya. Jadi cantik dari dalam itu utama. Itu inner beauty yang tidak bisa dipoles dengan hiasan. Nah itu dia saudara. Cantik dari dalam. Nah saudara kasih Tuhan ada orang saudara kasih Tuhan yang betul-betul saudara ya. Saya temukan banting tulang Wonder Woman. Hidupnya saudara kan seorang wanita yang menghidupi anak-anak. Masalah bertubi-tubi. Tetapi dia masih terlihat cantik. Masih tetap melakukan yang namanya dandannya bukan dandan paras wajah. Tapi dandanannya dengan perbuatan baik. Ada. Dan saya temukan saudara inilah yang dimaksud dengan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Justru hati yang gembira itu akan membuat engkau kuat atas segala badai masalah hidupmu. Amin saudara. Iya. Ketika saudara kasih Tuhan engkau kuat dengan hati yang gembira. Justru pengharapan semakin dilimpahkan Tuhan. Engkau semakin kuat mengampuni. Engkau bisa menjalani hidup hari-harimu. Nah saudara suasana hati begini saudara kasih Tuhan. Wah betul-betul ini yang hari ini diinginkan dari segala orang-orang yang dalam tekanan, saudara. Inilah saudara kasih Tuhan yang nyata. Saya masih banyak ketemu orang, saudara kasih Tuhan, bertubi-tubi masalahnya. Ya, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat, aduh beratnya. Tapi dia masih bisa tersenyum, masih bisa berespon positif, bahkan masih bisa mengampuni. Berarti dia sudah menang dari segala kebencian. Dia sudah menang dari segala sakit hatinya, saudara. Ya, pernah saudara kasih Tuhan membaca kisah tentang Hana? Hana singgung-singgung terus tentang keadaannya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bernasar sama Tuhan. Maka Tuhan menaruh berkat kandungan dalam kandungannya. Dan dia menamai anaknya Samuel. Nah, coba Hana waktu itu sudah hilang respon. Hana tidak mengampuni. Hana sakit hati. Tidak dapat Samuel.
Tapi ketika dia bisa menguasainya dengan berdoa, dia bisa melawannya dengan hati yang gembira, berkat Tuhan turun dalam hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah berkat orang yang melepaskan kebencian. Yuk kita belajar lepas akar benci, sakit hati. Ya, orang yang benci sakit hati tidak akan sukacita. Tetapi orang yang sudah kasih Tuhan melepaskan itu, barulah dia bisa damai, barulah dia bisa sukacita. Next, selanjutnya saudara kasih Tuhan, pelajaran dari poin yang kedua. Sebesar apapun kesalahan manusia, engkau orang berdosa lah, engkau orang yang pernah tinggalkan Tuhan lah. Mungkin saudara kasih engkau bukan orang yang tidak baik di mata sosial. Satu firman Tuhan yang saya mau ingatkan saudara, kita semua. Jangan sekali-kali menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ya, jangan. Ya, maaf saudara kasih Tuhan, biasa orang sudah merasa diri bersalah, dia tinggalkan gereja. Dia tinggalkan hamba Tuhan. Mungkin dia blokir WA-nya hamba Tuhan. Mungkin dia hapus teman hamba Tuhannya dari Facebooknya. Seberdosanya dia ketika dia tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayan Tuhan, tinggalkan gereja, dia akan hancur lagi. Tapi ini pesan kebenaran. Jagalah dirimu supaya jangan engkau menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Karena ketika engkau berbalik, engkau kuat lagi. Engkau berbalik kepada Tuhan, engkau bagai Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Tetapi kalau engkau terpuruk dan menjauh dari Tuhan, hancur hidupmu. Hancur. Nah saudara, yang kedua, kuasa pengampunan. Semakin nyata kita rasakan ketika bisa kita membiasakan diri untuk melepaskan pengampunan. Saudara, biasakan diri kita tetap menyadari kesalahan, tetap berjia besar, membiasakan diri tetap mengampuni. Ya, saya orang yang suka berdebat, saya pengen sekali saya punya mau dituruti. Ribut-ribut sudah, selesai itu sudah, main ketawa-ketawa lagi. Kita bisa tuh kayak anak-anak. Ya, ribut, baku ribut. Soalnya terus datang main-main lagi bisa tuh. Karena ada kayak macam seperti apa ya? Kayak kita sudah terbiasa disakiti, tapi kita harus mengampuni, sudah terlatih seperti itu. Nah, saudara biasakan diri kita untuk terbiasa melepaskan pengampunan. Amin. Supaya apa? Tetap sukacita tidak bisa dicuri oleh iblis, kedamaian tetap tidak ada dalam hidup kita. Ya. Jadi kebiasaan untuk mengampuni ini juga adalah salah satu contoh hidup supaya kita jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa terus mengalami sukacita dan damai setiap waktu? Kebahagiaan yang timbul dari rasa bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara kasih Tuhan mau merasa bergantung penuh kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ayatnya dalam Mazmur 128, kita boleh buka ayat ini. Ini ayat berkat keluarga saudara bagi orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 128, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, kepadamu akan 128 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang, setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Saudara kasih Tuhan. Bagi laki-laki, bagi bapak-bapak, ayah, orang yang mau bergantung penuh, bapak yang bergantung pada Tuhan. Ya, yang bukan hanya mengandalkan kekayaan, yang bukan mengandalkan jabatan, tapi bergantung penuh akan Tuhan. Firman Allah berkata, yang takut akan Tuhan, yang turut akan jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah ini memakai, saudara kata, beriang-rianglah artinya. Bersukacitalah, berkat Tuhan akan turun apa? Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Dan dikatakan istrimu, bayangkan, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur. Artinya subur ini pohon anggur, kenapa dipakai istri, kemudian bagaikan pohon anggur. Saudara lihat anggur itu cantik merahnya kan? Ya, buah anggur itu cantik merahnya kalau dirasa manis. Nah,
engkau yang hidup takut akan Allah, yang bekerja dari hasil tanganmu sendiri dengan benar, istrimu itu bagaikan pohon anggur dikatakan saudara. Yang cantik, yang subur, yang enak untuk engkau nikmati. Nah jadi saudara kasih Tuhan, berkat pria, berkat bapak-bapak, berkat kepala keluarga itu saudara kasih Tuhan. Kalau dia dekat dengan Tuhan, kalau dia takut akan Tuhan, dia hidup dalam jalan yang benar, istrinya pun akan diberkati. Amin. Amin. Lalu apa dikatakan? Maka dikatakan firman Allah berkata, anak-anakmu itu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Dia akan sehat, dia akan diberkati Tuhan. Maka saya berdoa supaya pria-pria, bapak-bapak, ayah-ayah hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup benar. Maka ayah-ayah ini sebagai seorang yang menjadi benteng dalam keluarganya, yang memegang payung melindungi rumah tangganya. Ya saudara kasih Tuhan. Jadi kebahagiaan harus timbul dari rasa bergantung penuh pada Tuhan. Ya, maka saudara kasih Tuhan, saya tidak heran. Ya banyak orang saudara ketika usianya tua, anak-anaknya sarjana, sukses semua, ya udah kasih Tuhan, istrinya, anak-anaknya cantik-cantik. Nah, sudah kasih Tuhan. Dapat mantu-mantu yang cantik, yang baik. Nah, saudara tidak heran. Karena apa? Ada berkat rumah tangga yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita benar-benar hidup dalam takut akan Allah. Hidup dalam jalan yang ditunjukkannya. Saudara, jadi bagaimana kita bisa terus mengalami sukacita dan damai? Hiduplah bergantung penuh kepada Allah. Maka berkat rumah tangga turun dalam hidup kita. Ya, dihalaukan dari perpisahan, dari perceraian. Ya, apalagi saudara kasih Tuhan ke pertengkaran, dihalaukan Tuhan. Asal kita benar di dalam jalan Tuhan. Kita mau terima 3 hal ini, amin, dalam hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat, kekuatan di dalam hidup kita, saudara. Kita lakukan, pertama kita melawan keinginan daging. Kita buang segala kebencian. Kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan yang memberkati hidup kita. Maka rumah tangga kita saudara kasih akan diberkati Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, saya undang para pemain musik, worship leader, singer. Kita bersyukur, buka hati kita saudara dengan Tuhan. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Saudara kasih Tuhan, biarlah hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Buah sukacita, buah kedamaian yang turun dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Saudara, jaga hatimu. Sewaktu-waktu iblis mau mencuri damai sejahtera, engkau sudah kuat. Karena engkau tidak jauh dari kasih karunia Tuhan. Sewaktu-waktu iblis sedang mencuri damai sejahtera-mu, tapi engkau sudah kuat karena engkau sudah melawan keinginan dagingmu. Tuhan sentuh hati kami Bapa. Kalau kami punya kebencian, Tuhan hari ini momen penting kami lepaskan kebencian itu. Kami mau menghasilkan sel-sel darah yang positif, darah baru turun atas tubuh kami. Supaya sekalipun usia kami tetap sehat, kami tetap bersuka cita Tuhan. Haleluya. Saudara, kita taruhkan tangan kita di dada kita saudara. Sentuh hati kami Bapa. Sentuh hati kami Tuhan. Segala kebencian hapus, lepaskan. Itu menghasilkan penyakit atas tubuh kami, menghasilkan kanker. Katakan sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatimu. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami lebih lagi. Oh, Bapa, sentuh
Tuhan, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami menjaga hati kami Tuhan. Kami tidak mau menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kami tanggalkan segala keinginan daging, kebiasaan buruk, kebiasaan kebencian, kebiasaan menyimpan sakit hati, kecewaan. Kami lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam hari ini Tuhan. Hari ini minta kuasa roh-Mu Tuhan. Supaya sukacita dan damai membawa satu Tuhan ekspresi wajah yang luar biasa. Supaya sukacita dan damai itu yang memerintah dalam hidup kami. Maka saudara kasih Tuhan, rencana Tuhan semakin digenapi. Hidup kami semakin diberkati. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Kami akan melihat selesai masalah demi masalah. Kami akan mengetahui ternyata ini yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Diam dalam rumah Tuhan, bersujud berlutut di kaki Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sempurnakan firman-Mu Bapa. Satu hal yang kami mau katakan Tuhan, kami Tuhan ketika kami dalam keadaan bersalah apapun. Ketika kami dalam keadaan susah apapun, kami tidak mau meninggalkan kasih karunia-Mu Bapa. Karena kasih karunia-Mu itu cuma-cuma Tuhan berikan penolong dalam hidup kami. Rahmatkan terus firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Saya silakan kepada worship leader. Kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Tommy yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan taburan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik melalui taburan kita dengan penuh sukacita. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa, sekali lagi Tuhan, kami menundukkan kepala kami tetapi kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita baru yang Tuhan tabur dalam hidup kami hari ini. Dan kami percaya kami akan menjalaninya terus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan setiap kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikannya Tuhan sebagian kecil dari apa yang kami punya Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya itu Tuhan berkati menjadi sesuatu yang besar Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua memberikannya dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati atau paksa. Tapi kami memberikannya karena kami mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh
bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Terima kasih setiap taburan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami serahkan ke pihak multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yang akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Kami juga mengajak jemaat Tuhan yang tidak memiliki kesibukan lain untuk bergabung bersama kami di doa puasa setiap hari Kamis jam 3 sore bertempat di gereja. Kemudian malamnya diadakan latihan musik ibadah raya oleh tim PAW jam 7 malam. Kami mohon kepada tim pelayan untuk datang tepat waktu. Bagi jemaat yang belum bergabung di Perak dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi fasilitator Perak di wilayah masing-masing. Perak diadakan setiap hari Jumat. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Kemudian ibadah Pro M juga setiap hari Sabtu jam 7.30 malam. Dan untuk info tempat akan dikabarkan melalui grup WA. Di bulan September, kita akan belajar dengan tema yang baru. Biarlah tema yang baru ini menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu, di minggu depan kita kembali berjumpa dalam ibadah raya pagi jam 10 pagi dan ibadah raya sore jam 5 sore dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah TFC dan KFC pukul 10 pagi di lantai 2 ruang anak. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Bagi jemaat yang rindu dilayani, seperti permohonan doa, konseling, katekisasi pembaptisan, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp gereja. Jika ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara yang rindu bergabung untuk melayani di ibadah minggu, silakan mendaftarkan diri kepada nama-nama yang tertulis. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GUP. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun selama bulan Agustus. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Mari kita doakan pelayanan Bapak Gembala di gereja MDC pagi ini. Kiranya beliau dapat menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Juga semuanya seluruh jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada baik di Perak maupun doa puasa, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang seluruh jemaat kita satu di dalam doa. Kita berdoa bagi bangsa kita, bagi Indonesia yang tercinta, bahkan kota kita yang tercinta ini. Haleluya Yesus. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia.
buat damai, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Segala kemuliaan hanya untukmu Tuhan. Hanya Kau bertata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Shalom, Indonesia penuh damai. Shalom, shalom, shalom. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, dan biarlah bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan biarlah bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau luar kuasa bagi bangsa kami. Amin. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Sama seperti pujian ini Tuhan, Indonesia penuh damai, Indonesia penuh sukacita karena Engkau ada di tengah-tengah bagi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat bangsa kami. Kami Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja bagi bangsa kami Tuhan. Pemulihan-Mu nyata bagi bangsa kami. Banyak hal yang terjadi bagi bangsa kami, tetapi kami yakin percaya dengan iman kami, bangsa kami dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan ada terobosan yang baru yang Kau buat bagi bangsa kami. Pemulihan-Mu akan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang menduduki Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, biarlah Tuhan Kau taruh dalam hati mereka roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dengan sepenuh hati Tuhan, dengan hati yang betul-betul sungguh ingin membangun bangsa kami semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang, dan semakin hari semakin banyak orang yang diberkati bagi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden kami, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang mendudukinya Tuhan. Kau memberkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat kota tercinta kami yang dimana kami tempati Tuhan. Kami akan percaya Tuhan dengan kesejahteraan kota kami, Tuhan itu pun menjadi kesejahteraan bagi kami. Kami akan percaya Tuhan, Kau memberkati kota kami ini Tuhan. Jadikan kota kami menjadi dampak Tuhan, sehingga kota kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh curahan Roh Kudus di tempat bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan buat setiap pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan mengalir Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka apapun yang mereka kerjakan untuk membangun kota ini Tuhan, biarlah itu berasal daripada Tuhan. Hikmat Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kami serahkan
serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan buat Bapak Gembala kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan saat ini. Engkau memberkati Tuhan dimanapun beliau melayani Tuhan. Apapun yang beliau lakukan Tuhan, biarlah Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Jadikan contoh teladan Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan dimanapun mereka hamba-Mu berada Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu nyata bagi Bapak Gembala kami. Beserta Ibu Tuhan, Ibu Gembala kami, Engkau memberikan kesehatan yang melimpah bagi kehidupan beliau Tuhan, bahkan anak-anaknya Tuhan, Kau memberkati Tuhan, masa depannya penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu juga ya Bapa, buat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan umur yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Umur yang baru, kepercayaan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, sukacita melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang sempurna turun menyertai kami semua dari hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.